dan juga memang langsung terlibat dalam pelayanan. Jadi kalau pada tahun 2017 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menjadi seorang muslimah ya lillahi taala, karena secara pribadi, secara keadaan saya sendiri itu merupakan hal yang tidak masuk akal. Tetapi semua Allah itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Allahu Akbar. Saya hanya bisa cuman dari hati ya keluar lewat tampilan saya ya, cuman bersyukur dengan perjuangan yang alhamdulillah istiqomah sampai saat ini masih dalam iman Islam. Ujiannya juga luar biasa ya, yang bukan mohon maaf sekali tapi maksudnya secara ekonomi itu juga langsung banting setir. Dulu bisa cari itulah kehidupan karena waktu itu saya kuliah sambil kerja, sambil juga urus anak, jadi sambil pelayanan di gereja. Sambil makan. Makan juga. Ibu ngobrol sambil makan boleh. Iya. Makanya alhamdulillah dan luar biasa. Sekarang walaupun keluarga besar sangat tidak mendukung atau menerima keputusan saya, apalagi bersama anak, tapi alhamdulillah Allah selalu memberikan kemudahan, memberikan solusi terbaik. Karena terus terang sebagai seorang perempuan, waktu itu saya juga diberikan ujian dalam keluarga, dalam kehidupan bersama pasangan. Jadi itu juga bagi saya waktu itu juga tidak gampang, karena harus istilahnya mencari nafkah juga, sementara anak juga butuh arahan, karena waktu itu anak juga dapat hidayah ya lillahi ta'ala. Karena waktu saya tahu anak saya memutuskan dia untuk pergi sholat ke masjid, saya tidak terima ya, karena saya pikir ini bukan sesuatu permainan, ini bukan sesuatu yang terbawa perasaan gitu, yang di saat kita suka, di saat kita diajak, di saat kita rasa senang, lantas kita oke, saya ikut, saya saya terima. Tapi ini sesuatu yang kita bawa sampai kehidupan kita setelah mati. Jadi waktu anak saya tahu seperti itu, bahwa dia juga meyakini Islam, saya bukannya kayak istilahnya kayak mohon maaf ya, maksudnya beri dukungan begitu, membawa dia ke ustadz atau mengantarkan dia untuk segera bersyahadat, tapi saya malah memberikan dia reaksi yang memberikan dia aksi yang kurang yang kurang ya, kalau secara kekuatan mental anak-anak, karena waktu itu anak saya masih baru tamat SD, mungkin dia kaget karena saya langsung kayak, mungkin karena saya juga rasa ya semua karena Allah. Saya rasa istilahnya anak sekecil itu kan, maksud baru tamat SD, kok bisanya mengambil rasa nyaman begitu dengan pergi-pergi sholat. Saya pikir dia ikut-ikutan temannya, tahu-tahu memang dia sendiri, dia punya keyakinan sendiri dari hatinya. Dan saya waktu itu
Saya memberikan reaksi yang berbanding terbalik gitu. Saya malah sempat keras sama dia ya, mohon maaf, saya sempat keras karena saya pikir ini bukan, walaupun usianya waktu itu baru tamat SD, tapi keyakinan itu bukan ikut-ikutan, bukan sekedar enak sementara. Tapi alhamdulillah dibaptis 5 kali sehari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perasaan saya alhamdulillah selalu Allah berikan solusi terbaik setiap ujian dalam hidup dan kehidupan saya, baik itu ujian secara pribadi maupun dalam keluarga saya, karena alhamdulillah juga anak-anak saya bisa menyelesaikan sekolah, dan sementara juga dalam yang satu sudah selesai hafalan alhamdulillah karena Allah, yang satu masih mencoba menyelesaikan hafalan alhamdulillah. Rajin makan dulu. Saya permisi dulu. Sambil makan. Oh, jadi Bang Zuma ini di mana tempat selagi ada waktu? Bang Zuma. Ya, kalau sempat aja Bang. Iya. Saya waktu Bang Zuma itu pakai baju karateka. Itu yang pertama saya sempat toh. Yang sempat ini kalau ada uang 100 juta ini. Saya itu berapa tahun yang lalu saya lupa, 2018 kan atau berapa ya. Kalau saya menyampaikan kebenaran itu kapan saja Pak. Iya. Terima kasih, syukran jazilan Pak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bang Zuma masih di di situ tuh, di Veteran Selatan tuh, di kantor situ. Oh. Ya, saya salah satu anak didiknya Gurunda Bapak Ustadz Zuma. Insya Allah Bapak Ibu yang semakin hari semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon juga saya dibantu dalam doa karena supaya istiqomah bersama keluarga dalam iman Islam, karena namanya up and down iman itu terus terang saya alami, dan itu bukan hal yang mudah untuk saya lewati. Waktu sakit Bu, Iya, pernah diajak kembali Ustaz? Iya, Ustaz. Sama keluarga kan? Iya, Ustaz. Waktu itu sampai kan ada kakak saya bersama istrinya seorang pendeta. Jadi waktu tahu saya sakit, mereka kayak bilang, ya itu upah dosa karena jual Yesus. Ya itu maksudnya, tapi ya mohon maaf ya, itu bahasa saudara yang saudara kita non muslim. Tapi sudah meninggal beliaunya. Oh. Dua-duanya.
dua-duanya. Ini Sempat ketiga nggak ada juga. saya di belakang saya. Sempat saya mau mau dikasih menikah. Aduh, banyaklah ujiannya kalau kayak trik-trik begitu untuk supaya saya semakin dalam posisi bahwa keputusan saya ini salah gitu. Jadi saya mau digiring untuk selalu masuk dalam posisi seperti itu, bahwa keputusan ini keputusan yang saya ambil, apalagi bersama anak yang alhamdulillah yang sekarang habis Quran 30 juz ini yang salah. Karena ya mungkin secara kasat mata ya mereka lihat bahwa penghidupan saya belum mohon maaf belum stabil secara ekonomi, tapi alhamdulillah kami juga tidak sampai berkekurangan. Allah selalu kirimkan orang-orang terbaiknya, termasuk Gurunda Ustadz Suma bersama yayasannya sangat membantu keluarga kami. Alhamdulillah semua karena Allah, karena terus terang saya tidak sama sekali tidak ada tahu maksud sebelumnya tentang beliau, tentang Gurunda Ustadz Suma. Saya sama sekali tidak tahu tentang kayak ada itu antara tapi ya mohon maaf ya, misalnya kayak itu debat antara Kristen dan Islam gitu ya. Saya sama sekali tidak tahu. Ya memang murni karena hidayah, dan alhamdulillah karena hidayah itulah saya bisa kenal orang-orang pilihan Allah yang terbaik. Ya, saya bersyukur sekali bisa kenal Gurunda Bapak Ustadz Suma. Dan alhamdulillah juga kami sangat dibantu, apalagi saya memang ada ujian juga yang Allah berikan lewat sakit medis, tapi ya selalu Allah berikan proses menikmati pemulihannya, sehingga walaupun masih itu saya berobat kontrol atau berobat jalan, tapi alhamdulillah bisa Allah setiap selesai pengobatan alhamdulillah bisa alami pemulihan sedikit demi sedikit sampai masih bisa beraktivitas sebagaimana orang-orang yang sehat. Alhamdulillah semua karena Allah. Saya bisa kenal Bapak Ibu yang diberkahi Allah yang luar biasa lewat channelnya Gurunda Bapak Ustadz Suma. Alhamdulillah saya ini bersama suami saya. Gue makan dulu. Tapi misi saya minum dulu ya. Ya, gantian kita ngobrol. Iya. Situ sholat, ada musola di sini. Ada musola. Oke. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, sudah dengarkan kan kesaksian beliau. Beliau adalah seorang mu'alaf binaan MMCI. Alhamdulillah ya teman-teman. Ibu ini seorang lulusan STT. Anak beliau sejak mu'alaf ada yang menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau ya namanya iman ya, naik turun, tapi yang pasti insya Allah beliau istiqomah tidak meninggalkan Islam. Hanya dulu ada laporan tim saya pada saat beliau sakit, ada tim API yang datang ke tempat beliau membisikkan kalimat yang tidak sedap, bahwa ada keluarga beliau yang meminta beliau untuk murtad agar supaya bisa sembuh, pulih kembali gitu. Tapi saya katakan ya apa hubungannya? Yang Maha Pengasih itu tidak melihat agama kalau mau menyehatkan. Sama seperti memberi rezeki, yang Maha Pengasih itu tidak melihat agama. Oh ini Islam, ini aja aku kasih makanan. Yang Kristen ku buat lapar, enggak kayak gitu.
Jadi sehat itu tidak identik dengan benar tidaknya sebuah keyakinan. Begitu juga miskin kayanya orang itu nggak dilihat dari benar tidaknya sebuah keyakinan, gitu ya. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, semua dikasih rezeki. Lalu bagaimana tolak ukur kebenarannya? Dari kitab sucinya. Dari kitab suci yang kita lihat. Kebenaran sebuah agama itu dilihat dari kitab suci. Kalau agama itu betul, kita lihat dari buku panduannya. Nah, gitu. Percuma orang itu mengatakan agamanya benar, tapi kalau bukunya tidak masuk akal, berarti kebenaran itu didapat dari hasil kemanusiaannya dia, bukan dari hasil keagamaan atau bukan dari hasil kitab sucinya. Karena pada sejatinya manusia, orang ateis pun baik, orang ateis pun punya norma, punya aturan. Orang ateis nih, orang nggak bertuhan. Jadi tidak itu, bukan itu yang kita lihat. Aspek kebaikan seseorang dari agama, aspek sopannya orang, aspek kayanya seseorang, sehatnya seseorang, bukan itu dilihat. Ya, bukan itu. Karena semua itu adalah sunnatullah, diberikan kepada siapapun. Ya, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, kebenaran itu tidak bisa diukur. Nah, teman-teman sekalian, begitu adanya. Nah, ibu ini bersama dengan suaminya, kita ada janjian berjumpa di sini dikarenakan ada teman beliau, teman bapaknya yang menawarkan proyek besar lah kalau menurut saya ya. Doakan ya supaya proyek ini bisa berjalan dengan baik, sehingga mu'alaf kita ini itu ujian dari segi aspek ekonominya itu bisa kita bantu ya, kita bantu. Karena biar bagaimanapun kalau suami dari ibu ini terhitung seorang perantau. Iya Pak ya? Iya, perantau dari Jawa. Ya, karena beliau orang Jawa. Kalau ibu suku apa ibu? Manado. Dari mama Manado, bapak. Ibunya juga perantau. Bapak Manado. Bapak. Bapak Kupang, mama Manado. Jadi mereka berdua adalah perantau di sini. Nah, yang bisa membantu itu siapa? Ya kita umat Islam bisa membantu. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi mu'alaf yang ada di binaan Makassar Mu'alaf Center Indonesia itu ya kayak gini, lulusan STT, lumayan kan? Anaknya juga penghafal Quran, hebat kan? Tapi sebenarnya malu STT juga. Soalnya sama pada sudah nggak ada. Terus apa? Tahun ini nggak ada. Oh, Saya cek di Diki. Dibilang dikabulkan datang. Kaburkan. oh ya? Iya, karena malu. Malu kan? Terus kemudian teman-teman ada yang menyampaikan bahwa yayasan MMCI itu tidak ada. MMCI itu adalah apa itu istilahnya? Fiktif, mustahil. Itu mustahil. Ya, beliau-beliau inilah yang saksi hidup. MMCI itu ada, markasnya ada, sekolah tiganya ada, gitu loh. Paham ya? Jadi itu adalah sebuah kemustahilan yang dikarang-karang kemudian dengan mengatakan bahwa yayasan Bank Suma itu fiktif. Enggak. Yayasan MMCI itu lebih dulu ada daripada API. Gitu. Selamat malam Mister. Mohon maaf, ini lagi meeting sama teman. Jadi membahas masalah pengajuan harga. Besok, kemungkinan besok saya datang sama teman juga ke kandang di sini. Ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Kita maghrib dulu ya, teman-teman.
maghrib. Makasih bang. Saya dulu sholat maghrib beberapa menit, tapi teman-teman nanti ngobrol lagi sama ibu, kami gantian ibadah ya Pak ya, gantian sholat ya. Paus Vatikan datang di Indonesia, Jakarta. Ya, minta dong panitia jadwalkan untuk debat dengan Bang Suma. Minta kepada mereka, ke timnya untuk debat sama Paus Vatikan. Oh iya teman-teman, malam ini kisaran pukul 9 waktu Jakarta, saya kembali ditantang sama pendeta yang semalam, pendeta Rudi ya, yang pendeta dari Kalimantan. Bahasannya itu materi tentang ketuhanan katanya. Tapi saya minta tutup kamera saja. Tutup kamera. Karena kalau buka kamera saya iba gitu. Saya nggak tega. Kalau dia buka kamera saya nggak tega. Tapi kalau dia tutup kamera, nah bolehlah. Ya kan? Kan semalam sudah buka kamera kan. Yang penting kita sudah kenal wajah gitu ya kan. Karena kalau buka kamera saya nggak tega gitu loh. Nggak tega saya itu melakukan pressure gitu ya teman-teman. Nggak tega saya melakukan tekanan argumentasi. Ya, jadi saya minta kepada panitia, boleh kan semalam sudah buka kamera, tutup kamera aja. Dan syaratnya kan dia minta lagi tuh. Jadi saya bilang gini, boleh kalau mau berdebat dengan saya, boleh, tapi saling nyerang. Nggak boleh melarang saya nyerang. Anda tidak mengerti Bible karena bukan Anda imani. Nggak bisa kayak gitu dong. Ya, kuasa hukum itu lebih paham materi daripada si pemilik. Paham kan? Kuasa hukum lebih paham materi daripada pemilik barang. Anggaplah saya kuasa hukumnya Yesus. Ya, membela ajaran Yesus yang diplesetkan oleh para pendeta. Anggap saja kayak gitu. Oke ya teman-teman. Jadi sebentar jam 8 waktu Makassar, berarti di Jakarta jam 9. Itu saya ditantang kembali sama pendeta Rudi untuk membahas tentang konsep ketuhanan. Kita jabanin, kita sambut tantangannya, kita uraikan kebenaran tentang Tuhan kita. Gitu ya teman-teman sekalian. Jam 8 di tempat saya, berarti di tempat kalian jam 9 kalau di Jakarta. Panas. Oke, saya maghrib dulu ya teman-teman, sama ibu ngobrol-ngobrol lagi. Ganti-gantian sambil ibu makan. Ya, jangan bertanya yang aneh-aneh ya. Nanti dilemparin sama nasi. Oh iya, jam 7 malam. Ya, jam 7 malam ya. Jam 8. Iya. Kalau di sini jam 8. Iya, Ustaz. Duluan saya Pak, nanti gantian kita. Oh gantian. Iya. Kemudian sama Pak Ustaz saja dari sini. Kamu sama Pak Ustaz. Oh, iya. Sini. Ya, mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Senang kak kenalan sama Bapak Ibu, baik-baik semua. Iya. Mari kita makan, yuk Bapak Ibu. Rezeki dari Allah.
terima kasih. Amin, amin. Amin. Mohon doanya Bapak Ibu supaya saya bersama keluarga istiqomah dalam iman Islam. Terima kasih. Ye. Ke channelnya Gurunda Ustaz, Bapak Ustadz semua, bukan channel kita Bapak Ibu. Jadi tidak berani Kak kasih mati kodo. Iya, Gurunda Bapak Ustadz semua lagi sholat bersama suami saya. Jadi saya diamanahkan sama beliau untuk share-share pengalaman hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali bisa kenalan sama Bapak Ibu. Salam kembali. Iya, alhamdulillah, Bu, dapat rezeki dari Allah. Mari kita makan semua balik. Nanti kita tanya Bapak Ibu. Dong, Kak bukan channelku kok dong. Channelnya Gurunda Bapak Ustadz Suma. Amin, amin, amin. Mohon doa tanah Bapak Ibu supaya saya, anak, suami istiqomah dalam iman Islam. Karena ujiannya itu kodong. Ujiannya Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Up and down iman itu, Bu. Sampai biasa dalam sholat itu, ya jatuh air mata juga. Mau mengadu sama siapa? Keluarga menjauh. Sahabat yang dulu di iman sebelumnya dekat, bisa jadi teman curhat. Nah, lahir besar Kak di Makassar Bapak Ibu. Amin, amin, terima kasih Bu, terima kasih banyak ibu-ibu cantik saleha yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oh iya tahu. Kak senang Kak, kenalan sama Bapak Ibu, bisa kenal sama Bapak Ibu yang luar biasa diberkahi Allah. Padahal siapa aja kodong. anak didiknya aja saya Gurunda Bapak Ustadz Suma kodong. Weh. Waktu ku dapat itu hidayah tuh Bu, loga-loga Makassar tabe di, boleh ji, loga-loga Makassar mari ke orang sini Kak, memang orang lama tinggal di Makassar. Alhamdulillah sudah mau habis Bu. Kak Bapak Ibu yang diberkahi Allah yang baik-baik semua. Alhamdulillah sudah mau habis Bu. Kak Bapak Ibu yang diberkahi Allah yang baik-baik semua. Alhamdulillah sudah mau habis Bu. Kak Bapak Ibu yang diberkahi Allah yang baik-baik semua. Oh, iya. Minta maaf Kak kurang, ku temani ki lagi makan. Orang Makassar Kang. Cerita awalnya panjang.
Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersedia jika dengar cerita awal saya dapat hidayah. Kak lagi masih menikmati rezeki berupa makanan. Oh, alhamdulillah. Suapan terakhir nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu cantik, soleha yang diberkahi Allah. Kita tunggu ceritaku, Bu. Terima kasih. Jasa kilo khairan. Anak didik nak. Saya salah satu anak didiknya, anak bimbingannya Gurunda Bapak Ustadz Suma di salah satu anggota di yayasannya beliau MMCI Makassar. Alhamdulillah. Makassar itu yang dekat Pantai Losari. Alhamdulillah rezeki Allah kasih rezeki di situ bisa orang tinggal di. Iya, salah satunya karena beliau, karena ikodong siapa di saya kasihan, tidak ku tahu apa-apa tentang Islam sebelumnya, Bu. Tidak ada ku maksudnya, tidak ada anuku itu tuh, tapi mohon maaf bilang lagi tidak ada itu pikiranku bilang mau di Islam tuh tidak ada, karena waktu itu fokus ke saya memang urus almarhum bapak waktu itu lagi dalam kondisi sakit parah, jadi fokus ke urus beliau almarhum waktu itu. Nah, sama lagi selesaikan skripsi untuk maju ujian meja. Berapa tahun? Dari 2017 baru 7 tahun kok dong, belum tahu apa-apa tentang Islam, Bapak Ibu. Mohon Kak bimbingan tak semua Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Iya, alhamdulillah habis nih. Amin. Mohon doa tadi Bapak Ibu. Saya salah satu anak didiknya Gurunda Bapak Ustadz Suma di Makassar. Dulu, izin dulu Bapak Ibu. Lagi sholat? Sana sebelahnya. Ya, Sebelah kanan. Gimana teman-teman bincang-bincangnya dengan mualaf kita gimana? Di roomnya yang semalam itu siapa namanya ya? Ferry Said. Iya betul, Ferry Said. Ibu yang tadi itu mualaf, beliau lulusan dari STT, Sekolah Tinggi Teologi. Ya. Jam 8 nanti.
Iya, beliau juga mualaf, betul. Mualaf dari Kupang, bukan? Gitu. Ntar ya teman-teman, kita baca WA dulu. Anak di rumah lagi cari. Anaknya, bapaknya katanya kemana keluyuran. Enggak keluyuran ini, mana ada keluyuran. Ini bukan keluyuran. Ini namanya jumpa mualaf. Halo dek, bang, di YouTube itu mukanya cuma sepotong, kelihatan hanya hidung. Geser. Teman-teman sudah pada maghrib, mau cek kodam? Oh, maghrib. Sama Bang Suma mana bisa cek kodam? Bukan jurusannya gitu loh. Ya nanti tanggal 16 ya teman-teman, tanggal 16 kita ketemu di Bandung. Ya, kita sharing-sharing. Teman-teman yang sudah daftarkan diri untuk hadir di kegiatan kita, nanti silakan merapat ke sana ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Gitu. Biar yang selama ini hanya lihat di kamera, nanti bisa jumpa langsung, ketemu di sana. Dan di Bandung itu mungkin sampai tanggal 17. Ya. Kita mau mengevaluasi dulu teman-teman yang ada di Bandung terkait dengan pergerakan apologet Islam yang ada di sana. Kalau di Jakarta, ya pasti mampir lah di Jakarta. Masih corona ya? Enggak corona lagi. Cuman saya hobi pakai masker, apalagi ketemu dengan mitra sopan kan pakai masker. Takutnya nanti giginya nongol 3 biji giginya panjang di depan. Ditertawakan sama teman nanti. Oh, ternyata giginya Bang Suma panjang. 5 meter panjangnya katanya. Itu teman-teman. Paduka diundang, iya. Kotoni juga kita undang, sudah kita sampaikan. Kalau mereka nggak sibuk, insya Allah mereka akan hadir gitu. Ya mudah-mudahan aja mereka ini tidak sibuk ya. Indonesia Timur itu bagian mana? Makasih Mentawau. Isaresa Jumran Kabir, thank you. Assalamualaikum Bang Suma. Ini hostnya apa? Moderatornya naikkan siapa ini? Ilham Saleh, buka kamera dong. Belum bisa ongkin. Ilham Saleh monitor.
Cek, cek, cek. Ilham Saleh bisa buka kamera nggak? Bisa, oke. Ini di mana posisi Om? Lagi berwisata. Oh, coba buka kameranya. Belum bisa, Om Ken. Ya, Soalnya kurang pengikut. pengikutnya baru berapa Om? Baru 55. 55. Ya. Kemarin akun siapa yang dibuka untuk wisata? Iman yang wisata Rumah Hobbit Bolangi. Beliau monitor nggak? Itu. Sabar ya, sabar. Moderatornya bukan saya moderator ya, bukan saya menaikkan ya teman-teman. Ya. Ini dengar-dengar ada lagi yang jualan tiket untuk pertemuan di Bandung atas nama Bang Zuma, itu jangan percaya ya, itu palsu ya. Nanti kalian kena tipu. Mana ini? Aiman ada nggak? Sabar dulu. Saya sudah komunikasi tadi, Bang, teman yang ini dia pelajari dulu RAB-nya, gambar-gambarnya, desainnya kan. Dari situ dia lihat anggaran yang pas untuk proyeknya. Sayang sekali tidak ada gambar rumahnya ya. Iya. Seandainya ada gambar rumah. Makanya ini maksud saya tadi begini, Zuma. Ya. Jadi ada sesuatu kekurangan kita langsung tanya. Sekaligus masalah itu yang belum bisa dibuka di media, yang masih kosong. Oh, Kan itu 132 halaman. oh itu yang belum bisa dibuka. Iya, itu mau saya tanyakan sekaligus sama Bang Zuma. Sana. Gitu ya. Oh iya. Sekaligus apa yang sudah barang tentu masalah surat perjanjian segala sesuatunya bisa ditanya ulang semua dalam termasuk apa yang disediakan di situ biar lebih jelas. Ya. Tapi kalaupun misalnya nanti, misalnya nih Pak, Ya, saya lagi ada kegiatan, terus pihak dari investor minta ketemu, kan yang kita butuhkan di sini ahlinya kan. Nah nanti Pak Basuki yang dampingi ahlinya. Kalau misalnya saya tidak hadir terkait dengan yang tadi itu saya sudah WA beliau. ya, Nanti kan RAB diajukan, RAB sebelum diajukan kan ke saya dulu, ya, ke Bapak dulu. Begitu dilihat, situ kan jelas RAB yang ini fee dari ininya berapa gitu. Setelah kita deal, baru kita tanda tangan. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya saya pun tidak bisa hadir. Ya, yang penting staf ahli kita ada kan. di sana juga istilahnya tidak menuntut begitu, cuman saya sendiri yang punya inisiatif supaya maksud saya ini lebih sama-sama saling Ya, betul. ya tahu sendiri. Iya. Biasa itu Pak. Dalam dunia bisnis itu kita hindari adanya clash. Iya, betul. Percuma kita cari nafkah Iya. kalau ada tendensi saling membenci, saling mencurigai di dalam. Iya. Jadi sebelum kita melangkah semua harus deal. Harus di- Makanya saya tidak terlalu masuk ke dalam untuk nanganin, tapi saya tetap kontrol monitor dari Pak Basuki ke saya
saya kepada tim yang ada di lapangan, nanti tim kita yang ahli ini setelah bicarakan RAB ke kita ACC, baru kita majukan beliau bertemu dengan BES. Intinya pokoknya yang saya tahu Bang Juma itu saja. Ya, mau itu siapa yang Bang Juma ya seperti itu nggak masalah. Ada tiga kandidat sih yang semalam itu mengajukan diri, tapi memang mereka sudah pengalaman semua bikin rumah besar, proyek-proyek besar mereka nih. Nanti ya nanti perlu bicara lebih lanjut, yang penting ini yang utamanya. Tapi saya katakan sama teman saya, beliau kan ini Ustadz. Beliau Ustadz, dia itu anti riba. Beliau anti riba, dia ada di anti riba. Beliau ada di anti riba, jadi aman lah kalau beliau diamanah. Jadi malam ini dia pelajarin, ya mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Untuk kemudian saya teruskan ke Pak Basuki gimana hasil keputusannya kan. Sesuai ini pengamatan saya ya, saya pelajari. Oke lah, kemarin itu wajar saja saya bisa menerima karena Bang Suma juga sama Bang Reko kan ini memang sekedar informasi dari saya. Jadi untuk mempelajari situasi dengan kehati-hatian itu saya hargai sekali. Saya berterima kasih sekali. Terus ini secara pribadi sampai kemarin itu memang saya sudah 70% lah ya, kita udahan ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi beliau Cina Pineng. Dan saya di sana memang tahu daerah itu. Saya memang 5 tahun setengah. Jadi dia kontraktor ini, dia ada big boss lagi. Dia baru turun di Makassar ini mencoba bangunan perumahan ini. Kalau di sana dia beruntung. Iya. Mana tahu dia bisa jadi mualaf nanti. Itu tugasnya Bang Suma. Makanya Iya. ini sekali menyelam minum air, siapa tahu kalau kasih saya. Karena begini, Bang Suma, saya lagi istirahat. Seperti biasa ya, saya cari nafkah di proyek. Ya kalau tidak ada borongan, kecil-kecilan apa, saya ikut orang. Lagi istirahat, saya nunggu mau ke masjid, datang beliaunya pakai tas ini, tas 10 langsung. Saya tanya, saya minta nomor telepon, saya ditanya berapa per meter bisa bikin, dan itu saya ditanya berapa, bukan. Saya bekerja biasa, tapi saya juga pemborong-pemborong. Maksudnya kecil-kecilan tuh saya pemborong-pemborong begitu kalau ada kerjaan. Terus dia minta nomor telepon, saya minta nomor telepon, saya nggak bawa. Saya nomor Malaysia. Oh ya, minta nomor telepon. Tulis biasa, sama ballpoint, jalan kaki dia. Jalan kaki. Setelah itu ngobrol-ngobrol sebentar, itu masalah batu-batu apa segala macam. Saya buru-buru mau ke masjid tuh, dekat masjid. Saya minta izin, saya mau pergi ke masjid. Oh iya, nanti saya telepon dari Malaysia. Saya tunggu. Saya kira ini 5 hari kan 1 minggu datang SMS tawari, saya tertarik, saya punya proyek ini. Memang banyak orang yang di Antang nggak ada tanah kosong mas, nggak ada, saya bilang, kecuali di Jalan Baru, barangkali di situ, saya bilang. Iya. Ternyata kemarin Pak Reko saya kasih titiknya itu, langsung itu ternyata Pak Reko sudah Pernah di berapa situ? tahun kerja di situ waktu pabrik itu masih operasi. Iya. Apa rasanya? Mudah-mudahan lah sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Ini memang istri ini saya itu tadi yang saya balik cerita. Sebetulnya antara rasa malu, ya saya terima kasih, tapi ya rasa malu campur aduk. Jadi ketika di rumah tuh kapan kita bisa berbagi sama teman-teman kita yang insya Allah doa-doa saja yang kuat. Barangkali ini memang dijawab sudah waktunya.
Makanya saya bersikeras. Walaupun memang banyak relasi saya juga ada, Cina ada. Terus yang di satu itu pendeta sebetulnya saya kasih kabar kemarin, tapi saya berpikir ini saya lebih bisa merealisasikan paling tidak angan-angan istri saya sekeluarga kok. Nah, begitu. Jadi kita lagi ngobrol sama beliau atas nama Pak Basuki, istri dari suami dari seorang mu'alaf. Yang tadi ya, mu'alafnya ini lulusan STT, Sekolah Teologi, Tinggi Teologi. Alhamdulillah, anaknya juga mu'alaf dan anaknya sudah hafal 30 juz, insyaallah. Dari pondok besar mana itu puncak di Cisarua Bogor. Di Bogor. Cisarua Bogor. Sekarang beliau di mana? Ada di rumah. Oh gitu. Ada di rumah ya. Lagi cari-cari kesibukan. Kemarin saya jajak ke proyek. Oh iya. Laki ya. Iya. Kamu berlatih biar otot keluar terbiasa kok. Iya. Jadi seorang mu'alaf ngajak anaknya kemudian ikut hijrah ke Islam. Habis itu anaknya hafal Quran. Selama kenal Nurul Wijaya dari tahun 2017. Kenal Nurul Wijaya Alibaka, sekarang alhamdulillah 30 juz. Hafal Quran. Ya ibunya boleh dibilang mantan misionaris. Iya. Karena dia juga aktif di gereja gitu. Sekolah minggu. Aktif sekolah minggu juga gitu ya. Paus datang. Oh, biarin aja, kita hargai, beliau lagi ibadah, sembahyang, jangan diganggu ya. Selama mereka tidak melakukan aksi-aksi pemurtadan, silakan aja. Tapi kalau sudah ada kelihatan aksi-aksi pemurtadan, gaskan, kan gitu ya. Agamanya siar, kita juga siar. Selama cara-cara baik yang mereka gunakan, silakan aja. Masih cara-cara sehat, silakan aja. Oke, teman-teman, mungkin sini sudah hampir pukul 7. Sebentar kita ada jadwal pukul 8. Katanya pendetanya masih mau diskusi dengan Bang Zuma. Ya, mudah-mudahan pendetanya bisa diandalkan ya. Namun terlebih dahulu mungkin ibu yang tadi yang lulusan STT mu'alaf kita mungkin mau ngobrol untuk pamit pada teman-teman. Ibu silakan ngobrol pamit sama netizen kita yang ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya sudah diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu Wa Taala bisa kenalan dengan Bapak Ibu yang luar biasa di channelnya Gerunda Bapak Ustadz Zuma. Sekalian saya pamit karena ada kegiatan yang dikerjakan di rumah. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran jazilan, jazakumullahu khairan katsiran Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, udah ya. Siapkan kopi, cemilan untuk menyimak diskusi kita sebentar. Kita akan menatar seorang pendeta biar mereka mengenal Tuhan yang benar itu seperti apa. Ya. Makanya saya minta kepada panitia, kepada yang menyelenggarakan, jangan buka kamera, karena kalau buka kamera saya tidak bisa berekspresi. Mata saya lebih banyak bekerja, ini otak saya pensiun nanti lama-lama. Maksudnya dia lambat loading kalau mata saya melihat. Jadi baiknya tutup kamera, biar saya bebas kemudian untuk menyampaikan. Toh diskusi itu bukan lihat orangnya kan? Diskusi itu kita tidak lihat orangnya kan? Diskusi itu yang kita lihat adalah suara, kalimat, materi yang disampaikan. Oke? Yang kita butuhkan bukan penampilan fisik,
Yang kita butuhkan adalah narasi logika. Nah, itu yang kita butuh. Sepakat enggak kita? Sepakat? Ya dong. Sepakat dong. Oke, sip. Saya kira begitu untuk sementara teman-teman sekalian. TBC ya? Enggak TBC dong. Masa TBC gak ada aja. Oke Pak, kita pamit undur diri barangkali. Mungkin sore habis pulang dari Jeffrey. Ibu beli ini bensin. Semua jangan. Gak apa-apa. Wah, Ikhlas. jauh ini merepotkan. Enggak Ini yang dong. saya segan sekali ini. Saya yang jauh malah ke sini, udah jauh-jauh ibu ke sini sama bapak-bapak. Harusnya saya ke sana. Wah, malah merepotkan sekali. Enggak. Belum apa-apa. Doakan aja Ya, ya. apa yang kita rencanakan ini bisa disampaikan ya. Supaya ya orang sini bilang kita bisa membantu juga yang lain. Jadi kalau umpamanya sebentar malam Pak selesai deh, terus saya bisa tambahin Pak saya. Iya, nanti kalau sudah ada hasil dari teman, dari staf ahli tentang pemburangan proyek besar ini, segera saya kabarkan ke Bapak, bisa ketemu jam berapa gitu. Ini karena besok saya masih harus ini ada kerja. Iya, iya. Biasa jam 5. Iya, maksudnya Bapak tinggal hubungi investor, Ya. jam berapa bisa ketemu kami merapat kan gitu. Kan bisa jam 8, jam 9 malam. Ya. Masih dia Ya, Indonesia. mumpung dia belum pulang ke Malaysia ya. Ya. Mungkin tinggal waktu 3 hari. 3 hari dia. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Aduh, ini. Terima kasih banyak. Apa aja. Ya. Ibu, hati-hati ya. Baik, baik. Banyak Ustaz ya. Amin, amin. Kali sukses. Barakallahu Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu, Masya Allah. Sukses depannya Ustaz. Amin. Ya. Doakan ya, Pak. Anu simak nanti. Amin. Ya, kalau sempat aja. Iya, iya. Iya dong, harus dong. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita berdua. Berdua atau banyak orang kita di sini? Pesan ST. Ayo, ada yang mau bertanya? Maghrib sudah, alhamdulillah. Anak saya ini, teman-teman, anak saya WA. Mau tahu? Anak saya ngomong apa? Yang sulung, yang sulung. Mau tahu apa kata beliau? Bilang gini, Abah di mana? Abah di luar. Iya tahu, Abah di luar. Abah di posisinya di mana di luar? Aku bilang, ada deh. Terus dia bilang gini, kenapa Abah keluar nggak bilang-bilang? Kata dia, loh, bukannya Abah tadi ngajak? Maksudnya beliau, Abah jangan terlalu lama di luar rumah seorang diri, kata dia gitu. Jangan Abah di luar rumah seorang diri, jangan berlama-lama, jangan jauh-jauh, kata anak saya. Dia khawatir, anaknya khawatir, usianya 20 tahun, khawatir bapaknya keluar rumah sendiri, bawa mobil sendiri. Alhamdulillah punya anak perhatian. Padahal kalau dipikir, apa yang ditakutkan sama bapaknya, ya kan? Bapaknya masih kuat, ya kan? Bapak masih kuat, masih dihitung muda. Bapak penyandang
sabuk hitam. Sudah dan 2. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh sombong, ya kan? Soalnya pasukan ninja dari sebelah itu bahaya. Cuma ditakutkan kalau di luar sendiri nanti dipengaruhi sama yang itu tuh. Tapi insya Allah enggak lah. Meskipun kayak gini ya, tetaplah kemudian menundukkan pandangan kepada bidadari-bidadari yang ada berseliweran depan. Allahu Akbar, Masya Allah. Anaknya khawatir bapaknya keluar sendiri, takut ada kenapa-kenapa. Teman-teman di YouTube juga, makasih, barakallahu fik. Kita ngobrol santai, ngobrol santai, buang penat. Oh, gelang, oke. Gelang saya ini, batu, ini batu-batu ya. Gelang-gelangnya ini batu. Kalau ini tanduk. Ini tanduk kerbau. Ini dari Bangka Belitung. Ini dari Bangka Belitung. Kalau ini dari Goa Makassar. Ini batu-batu ini. Anti peluru. Anti peluru, teman-teman. Kalau maskernya ini sekali pakai, nanti ganti lagi di mobil banyak. Di mobil kita ada persiapan masker banyak kan, jadi sekali pakai aja. Itu teman-teman ya. Nah, nanti jam 8 waktu Makassar kita diskusi dengan seorang pendeta Rudi namanya ya. Beliau semalam itu ngaku mengajar bahasa Arab, tapi dia nggak bisa baca Quran. Gimana itu teman-teman? Mengajar bahasa Arab, tapi pengakuannya nggak bisa baca Quran. Gimana itu ya? Bisa nggak orang ngajar bahasa Arab tapi tidak bisa baca Quran? Itu gimana logikanya? Gimana caranya mengajar bahasa Arab tapi tidak bisa baca Quran? Itu gimana caranya? Contoh ya. Contoh, kita lihat orang yang bisa baca Quran. Nah, contoh misalnya gini. Nih. Ini. Kira-kira bisa nggak tuh orang mengajar Al-Quran, mengajar bahasa Arab tapi tidak bisa baca? Gimana ini ceritanya? Kok nggak ada ya? Nggak kentara ya? Nggak bisa. Wa ma yudlilillah wa ma lahu min wali. Gimana caranya gitu? Bisa nggak orang ngajar bahasa Arab tapi tidak bisa
baca Quran? Bisa nggak? Ada nggak yang bisa terangkan ke saya? Mengajar bahasa Arab, tapi orangnya tidak bisa baca Quran. Ada nggak yang bisa ngajarin ke saya itu gimana solusinya tuh? Hah? Gimana teman-teman? Arab maklum. Betul. Arab maklum. Iya kan? Masa bisa? Saya juga Bang Suma mengajar bahasa Arab, tapi saya tidak bisa baca Quran. Gimana ceritanya ngajar bahasa Arab tidak bisa baca Quran? Orang biasanya belum tentu dia itu bisa baca Quran, bisa bahasa Arab. Ini kebalik. Dia bisa bahasa Arab tapi tidak bisa baca Quran. Gimana dong? Apa bisa ya? Bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Quran. Yang ada biasanya bisa baca Quran, tidak bisa bahasa Arab. Itu yang ada. Ya kan? Tapi ini beda. Bisa ngajar bahasa Arab, tidak bisa baca Quran. Pusing saya mikir, aku nggak bisa mikir. Saya nggak bisa pikirkan, teman-teman. Gimana itu ya? Bisa bahasa Arab, tapi yang ngomong kan Kristen, yang ngomong kan pendeta, yang ngomong kan Kristen bukan Islam. Jadi wajar ya kan kalau seorang Kristen ngomong kayak gitu. Aku rasa wajar kali lah. Ya enggak? Ya dong. Apa? Tanya pendekor lah katanya. Sedikit lagi ya teman-teman, beberapa menit lagi kita balik ke rumah ya. Anak saya gelisah soalnya. Ini sudah nelpon beberapa kali, Abah di mana, Abah di mana. Kalau saya keluar sama Sadli atau mereka panggilnya kakak, kalau Abah keluar sama kakak nggak apa-apa, tapi kalau sendiri jangan gitu. Neng nggak ikut ke Jakarta, Neng. Dia konsentrasi sekolah, lagi semangat-mangatnya beliau lagi semangat-mangatnya memperdalam olahraga yang dia suka. Oh iya teman-teman, saya juga ingin menyampaikan di sini ya, bahwa ke depan saya akan konsentrasi ya dalam bisnis skincare ya. Saya betul-betul akan maksimal meng-up kemudian bisnis skincare yang saya geluti. Mohon dibantu ya teman-teman. Kalau selama ini kan manajemennya masih belum terlalu baik. Nah, kedepannya itu saya betul-betul akan menggenjot usaha skincare saya. Makanya nanti di setiap provinsi itu akan ada distributor. Dan distributornya itu nanti ini 1 maksimal 3 distributor di setiap provinsi. Jadi semua reseller nanti ngambilnya di distributor masing-masing. Nggak ada lagi reseller ngambil langsung ke pabrik kami, nggak. Tapi langsung ngambilnya di distributor. Gitu. Jadi akan tampil nanti skincare yang tampilan baru, tampilan yang lebih elegan dengan kemasan yang makin cantik,
akan kita hadirkan nanti. Doakan ya. Ya, akan lebih bagus. Nanti akan kita hadirkan Kingker yang lebih baik lagi. Ada orang Bone di sini mau disapa. Dari mana ki di Bone? Sama dari kita. Hairul Ical. Hairul Ical di Bone, sama-sama kita dari Bone. Dan Maki banyak bicara di. Pada mau ketemu Gi. Gitu ya teman-teman. Jadi kita akan membesarkan usaha Kingker kita ini untuk mendongkrak perekonomian teman-teman, khususnya yang ada di API gitu ya. Nanti merambah kepada para mu'alaf kita gitu. Capek setiap mu'alaf kita kayak tadi. Mu'alaf kayak tadi tuh, saya kasihan sama mereka gitu ya, teman-teman. Berusaha belum paten, menafkahi anak gitu. Tidak mungkin Bang Suma yang terus untuk menafkahi mereka itu nggak mungkin. Mau sampai kapan, ya kan? Ya, jadi saya harus punya usaha yang menopang mereka. Harus punya usaha yang benar-benar kemudian bisa membantu mereka menjadi menjadi seorang mu'alaf atau seorang muslim yang kuat. Nah, makanya kita harus punya usaha yang bisa membantu mereka. Untuk itu saya konsentrasi penuh untuk membangkitkan kemudian mengembangkan, bukan membangkitkan. Bangkit itu Tuhan, ya kan? Untuk mengembangkan usaha Kingker ini betul-betul bisa mendunia kalau perlu. Ya minimal Indonesia lah. Visi misi saya itu menjadikan Kingker saya itu menjadi nomor wahid di Indonesia ini. Itu komitmen saya teman-teman. Menjadikan Kingker Bang Suma untuk menasional, menjuarai juara 1 di Indonesia. Insya Allah ya, dukung ya teman-teman. Kemudian saya juga mengumumkan perumahan yang saya sedang bangun ini, teman-teman yang ingin memiliki rumah DP cuma 3 juta silakan hubungi kami. Kemudian yang mu'alaf, ada sertifikat mu'alafnya, itu kita tidak ada biaya sama sekali, kita hilangkan biaya ya. Kalau dia mu'alaf dan ada sertifikat mu'alafnya, biaya kita hilangkan sama sekali. Yang umum cukup 3 juta gitu. Oke teman-teman. Jadi kalau ada keluarga atau teman yang mau memiliki rumah KPR subsidi, ya silakan menghubungi kita, insya Allah kita akan bantu. Daerahnya itu di daerah Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros gitu. Tipe 36, luas tanah 6 kali 13 meter persegi. Kemudian bangunan 6 kali 6, tipe 36. 2 kamar ya, teman-teman sekalian. Dan setiap pembelian perumahan di kita itu kita beri gratis nginap di wisata kita, wisata Rumah Hobbit Belangi. Oke, teman-teman. Kita bergeser dulu dari tempat ini, sudah Isya. Nanti sampai rumah kita mau diskusi lagi dengan seorang pendeta. Mudah-mudahan diskusinya bisa berjalan dengan baik. Oke ya, kita bergeser, kita balik kanan. Namun sebelumnya kita bayar dulu. Kita bayar, jangan sampai kita pulang nggak bayar, nanti dibilang makan 3 bayar 1. Sambil jalan ya teman-teman. Oke.